Pemirsa, 200 tenaga kerja Indonesia yang baru tiba dari Malaysia melalui Batam dinyatakan positif COVID-19. Hal ini terungkap setelah Satgas COVID-19 melakukan swab tes terhadap 14.000 TKI. ...200 tenaga kerja Indonesia yang dipulangkan melalui Batam dan Tanjung Pinang terkonfirmasi positif COVID-19. Dari jumlah itu, 112 diantaranya masih dirawat di Rumah Sakit Khusus Infeksi Pulau Galang. Setidaknya 14.000 tenaga kerja Indonesia dipulangkan dari negara tetangga sejak 1 Januari lalu. Setibanya di Indonesia, mereka diwajibkan menjalani tes usap dengan metode PCR. Meski negatif COVID-19, para pekerja migran yang baru tiba tetap diwajibkan menjalani karantina di sejumlah lokasi. Kemudian sebagai informasi kami sampaikan bahwa total jumlah PMI yang telah datang di Kota Batam ini terhitung mulai tanggal 1 Januari 2001 sekitar 13.877. Sementara itu, Kementerian Perhubungan rencananya akan menyiapkan kapal bersubsidi bagi TKI yang telah menjalani karantina dan ingin kembali ke daerah asalnya. Dari Batam, Alfi Al-Rashid, tim iNews melaporkan. Pemirsa, untuk kedua kalinya Idul Fitri akan berlangsung di tengah pandemi. Lantas bagaimana dengan ritual maupun kebiasaan warga bersilaturahmi di masa pandemi? Sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas. Assalamualaikum, selamat sore Pak Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Stefani. Iya Pak Anwar, baru-baru ini MUI mengeluarkan imbauan agar warga di zona merah jangan berkunjung ke rumah sanak saudara pada saat Lebaran. Artinya memang mencegah penyebaran virus COVID-19 ini bisa kita katakan lebih penting daripada tradisi silaturahmi. Seperti apa ini dalam ajaran agama Islam? Ya, kalau berdasarkan ayat Al-Quran ya, ada ayat yang bunyi wala tulqu biaidikum la tahlukah. Jangan kamu biarkan diri kamu jatuh ke lembah kebinasaan gitu kan ya. Kita menjadi sakit dan bahkan kita bisa meninggal dunia gara-gara hal tersebut. Itu harus kita wajib hukumnya itu bagi kita untuk menghindari. Nah, kalau silaturahim ini membangun acara Lebaran ini kan sunat saja ya. Nah, oleh karena itu kalau berbenturan antara yang wajib dengan yang sunat ya, maka yang didahulukan adalah yang wajib. Yang wajib itu apa? Ya menjaga diri, ya diri kita dari sakit dan penyakit serta kematian itu didahulukan. Jadi istilahnya darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh ya. Meninggalkan kemafsadatan itu harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Melakukan silaturahim itu ada maslahatnya. Ya, tetapi kalau seandainya kita melakukan silaturahim tatap muka berdekat-dekatan dalam masa COVID, ya itu berbahaya. Akan bisa membuat kita sakit dan bahkan ya kalau orang-orang yang sudah lanjut usia dan membawa penyakit bawaan, ya bisa-bisa meninggal dunia dan tidak tertolong. Oleh itu menjadi kewajiban kita bersama lah ya untuk menjaga diri kita. Oleh itu kalau seandainya kita sebentar lagi akan berlebaran ya tolonglah ya. Sesuai dengan himbauan pemerintah ya, supaya kita mematuhi protokol kesehatan yang ada. Itu memakai masker, menjaga jarak gitu kan, betul-betul kita patuhi gitu. Jangan ada yang menganggap enteng masalah tersebut. Karena kalau seandainya kita anggap enteng lalu nanti terjadi musibah seperti yang terjadi di India ya, mengerikan sekali ya. Di mana rumah sakit tidak lagi mampu menampung sehingga ya pasien-pasien itu dilayani dalam mobil. Kemudian saya lihat juga si pengemudi ojek itu dikasih oksigen ketika dia duduk di belakang setir ojeknya itu. Itu jadi luar biasa ya. Dan kita tidak mau hal seperti itu terjadi di negeri kita. Iya Pak Anwar, apalagi saat ini di era teknologi tentunya silaturahmi bisa digantikan dengan silaturahmi virtual ya Pak? Iya. Saya rasa silaturahmi virtual bisa kita lakukan ya. Dan saya rasa semua orang sudah punya HP. Nyari semua orang sekarang sudah punya HP ya. Ya kalau ada mungkin tidak terlalu banyak lah persentasenya gitu. Jadi oleh karena itu ya pergunakanlah teknologi ini ya. Karena dengan pergunakan teknologi ini ya banyak juga manfaatnya, biayanya murah. Kemudian silaturahim bisa kita bangun, tetap bisa kita bangun. Ya meskipun sebenarnya silaturahim tatap muka itu jauh lebih mencerminkan intimasi ya, jauh lebih
mencerminkan keakraban dan kebahagiaan ya. Tetapi kita tidak mau ya keintiman dan kebahagiaan yang kita raih itu berujung dengan tragedi, tidak mau kita. Pak Anwar. Ya, kita Iya Pak Anwar, sayangnya hingga saat ini masih saja nih ada orang-orang yang mengatakan tidak usah takut COVID-19 karena kita pasti dilindungi oleh Allah. Bagaimana komentar Anda? ya kita memang dilindungi oleh Allah, tidak ada yang tidak dilindungi oleh Allah ya. Tetapi ya kalau seandainya misalkan imunitas kita rendah, lalu terserang oleh wabah COVID ini ya kita akan sakit gitu ya. Tapi kalau imunitas kita tinggi ya mungkin barangkali kita tidak terlalu terganggu. Kita hanya menjadi OTG aja, orang tanpa gejala gitu kan. Jadi jangan semuanya menyerahkan diri kepada Allah. So Allah itu juga menyuruh kita berobat ya. Allah juga menyuruh kita untuk berusaha melindungi diri kita sendiri. Dan untuk melindungi itu pakai ilmu. Tidak hanya sekedar melindungi diri, tapi pakai ilmu. Dan yang tahu tentang ini adalah ya para ahli virologi mungkin barangkali ya, dan para dokter. Oleh karena itu ya kita ikutilah bagaimana anjuran mereka. Dan mereka kan sudah membuat protokol kesehatan ya. Baik. Sering cuci tangan, kemudian sering pakai masker, jaga jarak. Dan itu harus dipatuhi. Dan menurut saya dalam situasi seperti ini ya siapa yang mengabaikan ini berarti ya tidak menghormati ilmu ya, tidak menghormati agama. Baik, menjaga diri hukumnya wajib ya. Terima kasih Pak Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Dan pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kami akan hadirkan keseruan ngabuburit bersama Mirfa Suri langsung dari kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Tetaplah bersama iNews Sore.